kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bab muamalah dan pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Pembahasan masih dalam pembahasan bab waris secara khusus atau al-faraid. Kita berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya dalam pembahasan ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543 dan juga pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Anda bisa menyampaikan di 0218236543. Langsung saja kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini. Kami persilakan kepada Ustaz Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita membahas dalam masalah para ahli waris yang mendapatkan bagian dengan persen tertentu, sebelumnya suami, istri, kemudian sebelumnya lagi adalah bapak. Sekarang kita masuk kepada bapak dari bapak atau kakek dari jalur bapak. Seperti apa hak pembagian waris mereka? Fadhal dibaca, Ustaz. Bismillah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal jadd kal abi fi ahwalihi, dan kakek keadaannya sama seperti dengan bapak. Ay anna al jadda abal ab fil ahwali thalathati sabiqati allati dzakaraha al mu'allif yu'amilu mu'amalat al abi yu'amalu mu'amalat al abi wa hadha mujman alaihi baina ahli ilmi. Yaitu bahwa kakek bapak dari ayah, bapak dari bapak, dalam kondisi keadaan hak warisnya ada 3 kondisi sebagaimana yang disebutkan oleh muallif pada pembahasan sebelumnya dalam pembahasan bab ayah atau bapak, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmu. Ya. Ayah dari ayah itu dia mendapatkan waris bila ayah sudah wafat. Ya. Maka haknya berapa? Sama dengan hak ayah sebelumnya. Sebelumnya ayah dikatakan mendapat 1/6 saja, atau mendapat, ada yang kedua, mendapat asobah sisa saja. Ada kondisi yang ketiga di mana ayah mendapatkan 1/6 plus sisa asobah, gabung keduanya. Perbedaan para ulama. Fadhal Ustaz. Walahu ay lil jaddi hal rabi' wa hiya mal ikhwati wal akhawati lil abawain aw lil ab. Dan bagi kakek memiliki keadaan atau kondisi yang keempat apabila dia bersama dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung atau sebapak. Falahul ahadhu min maqasamatihim, maka dia memiliki bagian paling banyak dari 2 alternatif ini. Ka akhin, seperti saudara laki-laki,
aw sulus jami'ul mal, atau dia mendapatkan sepertiga dari seluruh harta. Fa in kana ma'ahum dzu fardin akhadha fardahu summa kana lijadil al-ahaddu min al-muqasamah. Dan apabila dia bersama dengan ahli waris yang lainnya, maka dia mengambil bagian tertentunya, kemudian bagi ayah mendapat bagian, bagi kakek. Maaf. Semakan lijadi, dan bagi kakek mendapatkan bagian lebih dari bagian ahli waris yang lainnya. Au sulusil baqi, atau dia mendapatkan sepertiga sisanya. Au sudus jami'ul mal wa waladul, au sudus jami'ul mal, atau seperenam dari seluruh hartanya. Nah, ya, ini agak repot menjelaskannya, tapi nanti pada pembahasannya akan kita rincikan. nah, Ya, ada kondisi keempat, di mana kakek bersama saudara atau saudari kandung dari mayit. okay. Seorang wafat, ada saudara saudari yang seayah seibu dengan dia, ayahnya sudah wafat, kemudian kakek dari jalur ayahnya masih hidup. Maka sebagian para ulama, dan ini mazhab Syafi'iyah, ya, dan mazhab Hambali juga, tapi nanti yang lebih kuat adalah tidak seperti itu dalam mazhab Hambali. Pendapat di mazhab Hambali juga bahwa kakek mengambil yang paling banyak antara beberapa opsi. Muqasamah itu kakek berbagi, dia bagikan seorang laki-laki. Berarti kalau yang wafat itu meninggalkan satu saudara, satu saudari, dan kakek. Berarti kakek posisinya sama dengan saudara. Berarti hartanya dibagi, saudara 2 bagian, kakek 2 bagian, saudari 1 bagian, dibagi 5. Kakek di sini 2/5. Ya, atau kakek mengambil sepertiga keseluruhan harta. Kalau ada bersama kakek dan saudara-saudari ini zufar, seperti umpamanya ada istri yang meninggal ini laki-laki, istrinya masih hidup, berarti istrinya karena tidak punya anak, dia mendapatkan 1/4. Istrinya mendapatkan 1/4, sisanya 3/4. Dalam hal ini kakek mengambil sulusul baqi lebih besar. Ya, sulus jami'il mal, sepertiga dari keseluruhan harta. Lebih besar di sini. 1/4, 1/3 daripada dia ikut bergabung dengan saudara-saudari. Ya, 2/5 tadi. Itu lebih besar 1/3 daripada 2/5. Ya, 2/3 dari sisa asawah itu lebih kecil. Ya. Au sulusul baqi, atau 1/3 dari sisa. Diposisikan kakek dengan 1/3 dari sisa tadi. Umpamanya seorang wafat, istrinya masih hidup, tidak punya anak, berarti istri dapat 1/4, tinggal 3/4. Ada kakek, ada kemudian saudara tadi, ada saudari. Kakek mengambil 1/3 dari 1/3 tadi, berarti 1/4. Lebih besar 1/3 daripada 1/4. Tentu kakek akan mengambil 1/3. Atau 1/6 dari keseluruhan harta. Tentu lebih kecil 1/6 dari keseluruhan harta. Nah. Ya. Ya, dalam kasus tadi ya, tapi dalam kasus lain mungkin nanti akan berbeda. Dan ini agak jelimet pembahasan waris, tauris, al-jaddu mal ikhwah, ya, berdasarkan mazhab sebagian para ulama, dan mazhab ini para sahabatnya adalah Zaid bin Thabit. Karena
diposisikan kakek itu sama dengan saudara-saudari. Antara si mayat dengan kakek itu satu jarak. Itu jaraknya adalah saudara, adalah ayah. Seseorang wafat, dia punya ayah. Ayah ini punya ayah, itu kakek. Ayah ini punya anak selain yang wafat. Berarti kan perantara antara mereka berdua sama-sama ayah. Mazhab Zaid diposisikan kakek dengan saudara itu sama. Ya. Tapi nanti mazhab sebagian ulama enggak. Kakek menggugurkan saudara. Posisinya sama dengan ayah. Ya, kalau itu lebih gampang dalam pembagian warisnya. Lanjut. وولد الأب أي الإخوة لأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا. Dan bagian di atas saudara yaitu ikhwah lil ab, saudara sebapa, kawaladil abawain, dia seperti saudara sekandung, seperti saudara sekandung. Dan fi hada idan faradu, dalam apabila mereka bersendirian. Ya, tidak ada saudara kandung, hanya ada saudara sebapak. Maka posisi saudara sebapak dengan kakek sama tadi. Apakah muqasamah atau sulusul baqi, sepertiga dari sisa, atau sudusu jami'il mal, seperenam dari keseluruhan harta. Kita lanjut. Fa idza istama'u 'adda waladil abawain al-jad bi waladil ab. Apabila mereka berkumpul atau bertemu atau ada seluruhnya, ada waladil abawain al-jad bi waladil ab. Ada dimasukkan saja? Dikembalikan. Sahih. Nanti akan ada pembahasan muaddah namanya. Ya, dikembalikan anak sekandung al-jad dan saudara sekandung dengan kakek bi waladil ab, dengan anak sebapak. Dengan saudara sebapak. Ya, dengan saudara sebapak. Summa akhadhu ma hasalahum, kemudian mereka mengambil apa yang menjadi bagian dari mereka. Illa ayyakuna waladal abawain ukhtan wahidah, kecuali apabila ada saudara sekandung yaitu seorang wanita. Fata'khudhu nisfu, maka dia mengambil bagiannya setengah. Wa ma faddala faliwaladil ab, dan apa yang berlebih maka menjadi bagian dari saudara sebapak atau anak bapak. Fa illam yafdhul anil fardi illa sudus akhadahul jad, maka apabila tidak ada kelebihan harta anil fardi, dari apa yang ditentukan bagian warisannya, kecuali hanya seperenam, maka itu diambil atau menjadi bagian dari kakek. Wa saqatal ikhwah, dan ikhwah menjadi gugur. Illa fil aqdariyah, kecuali dalam permasalahan al-aqdariyah. Wa hiya zauj wa wa ukhtu wa jad, yaitu mayat meninggalkan seorang suami, meninggalkan suami, ibu, dan juga saudara perempuan dan kakek. Fainal zauji nisfu, maka bagian dari istri adalah setengah. Wal zauji afwan, maka bagian daripada suami adalah setengah, dan bagian daripada ibu adalah sepertiga, dan bagian kakek adalah seperenam. Wal ukhti nisfu, dan bagian dari saudara perempuan setengah. Summa yaqsimu sudusul jadd wa nisful ukht, yaqassamu sudusul jaddi wa nisful ukhti bainahuma ala thalatha, kemudian dibagi seperenam bagian kakek dengan setengah bagian saudara perempuan di antara keduanya menjadi 3 bagian. 6. Lil jaddi isnani wal ukhti wahid, untuk bagian kakek 2 dan bagi saudara perempuan 1. Fatusbihu min sab'ati wa ishrin, maka menjadi bilangannya adalah 27, wala ya'ul min masail jaddi siwaha, dan tidak diaulkan dari permasalahan kakek kepada selainnya, kecuali dalam kasus ini. Sahih. Wa yafradu li ukhtin ma'a jaddin fi ghairiha, wala yafradu li ukhtin ma'a jaddi fi ghairiha walau lam yakun fiha zawj kana lil ummi sulus, dan tidak dibagikan yafrudu li ukhtin, bagian dari saudara perempuan bersama dengan kakek kepada selainnya, walau lam yakun fiha zawj, walaupun tidak ada bersamanya suami. Kana lil ummi sulus, maka bagian daripada ibu adalah sepertiga.
wal baqi bainal ukhti wal jadi ala thalatha. Dan sisanya di antara saudara perempuan diberikan kepada saudara perempuan dan kakek menjadi 3 bagian. Jadi isnani wal ukhti wahid. Untuk bagian kakek 2 bagian dan untuk saudara perempuan 1 bagian. Wa tusamma al-kharqa, dan ini dinamai dengan permasalahan al-kharqa. Likasrati ikhtilafi sahabati fiha. Karena banyaknya perselisihan di kalangan para sahabat dalam bab ini, dalam permasalahan ini. Wa qad istadalla ashabu hadzal qaul li tawrithi al-ikhwati ma'al jaddi anna al-akha aqrabu ila al-mayyit min al-jaddi fala yahjubuhu. Dan sebagian para sahabat berdalil bahwa setelah ashabu hadzal qaul, atau para ulama yang berpandangan dengan pandangan ini, itu pembagian waris ikhwah bersama dengan kakek, bahwa yang paling terdekat adalah dengan mayit adalah saudara laki-laki dibandingkan dengan kakek, maka ini tidak menjadi gugur atau tidak mahjub. Nah, Ya, nanti kita baca dalilnya. Ya, banyak masalah, ada akdariyah, ada muaddah, nah, ada kharqa, 3 masalah di sini. Ya. Jadi, mana bada'na Syekh? bagian saudara laki-laki. Izan fa'in ijtama'a muaddah waladul abawain Nah. thumma akhadhu ma'asal illa yakuna waladul abawaini ukhtan wahidah. Ini yang kharqa. Ya. Jika semuanya tergabung, Nah, ada saudara seayah seibu, ada kakek, ada saudara sebapak, itu dinamakan dengan muaddah. Kemudian mereka mengambil apa yang menjadi hak mereka kecuali waladul abawain, kecuali anak saudara dari yang meninggal itu hanya seorang wanita, itu saudari perempuan 1. Ya, dalam kasus saudari perempuan seayah seibu, ada saudara sebapak, ada kakek, ada. Maka saudari kandung mendapatkan setengah, sisanya setengah. Ya, setengahnya ini untuk saudara sebapak kalau masih ada sisa 1/6 untuk kakek. Kakek mengambil 1/6. Ya, 1/6 dengan setengah masih ada sisa. Sisanya itu saudara sebapak. Kalau habis diambil kakek oleh ashabul furudnya, ya, maka saudara sebapak tidak dapat kecuali dalam masalah akdariyah. Akdariyah itu masalahnya ada suami, ada ibu. Suami mendapatkan setengah. ya. Ibu karena tidak punya anak dapat 1/3, berarti 6. Suami 3/6, ibu 2/6, sisa 1/6. Ada saudari dan ada kakek. Suami setengah, ibu 1/3, 1/6 untuk kakek. Ya. Dan saudari kandung ambil setengah juga. Yang 1/6 kakek tadi dibagi setengah untuk saudari, setengah saudari di antara keduanya menjadi 3. Ya, saudari setengah. Kita ulangi. Suami setengah, Suami setengah sahih. ibu 1/3. 1/3. Nah, Itu sudah 5/6. Sisa 1/6. nah, Ya, kakek 1/6. Berarti saudari setengah juga. sahih. Kan nggak ada yang menyebabkan saudari gugur dalam masalah kakek dengan saudara-saudari ini dalam mazhab sebagian para ulama. Ya, setengah juga dia. Berarti
Jadi berapa? 7 kan ya? Nah. Hah? 27. Betul 7. Suami setengah 3. Sahih. 1/6 2. 2 tambah 3 5. 5. Kemudian kakek 1/6. Iya. 6. 1 2 3 6, saudari 2. Berarti 8 kan? Berarti 8. Jadi 8. Lalu setengahnya saudari dengan 1/6-nya kakek digabung. 3 dengan 1 jadi 4. Digabung. Iya. Dibagi untuk kakek 2 bagian. Kemudian untuk saudari 1 bagian dari 4. Dari tadi berapa? Dari 3 dengan tambah 1 tadi, dari 4/6 tadi. Nah, Ya, sehingga menjadi 27. iya, dari 18 ke 27 Ustaz. Iya. Nah. Masalah 27. Masalahnya 27. Dan tidak ada aul dari masalah kakek sampai ke 27 menjadi aul kecuali dalam kasus ini. Ya. Dan tidak juga mendapat fard saudari bersama kakek dalam kasus ini. Ya. Kalau tidak ada suami, kasusnya, ibu mendapatkan 1/3. Sisanya adalah untuk saudari dan kakek. Ya. Ibu dapat 1/3. Sisanya berapa? 2/3. Ya. 2/3 tadi kakek mengambil 2 bagian. Karena dia bagaikan sama dengan saudaranya. Kakek mengambil 2 bagian. Ya. Sedangkan saudari mengambil 1 bagian. Berarti hartanya dibagi 4. Di mana ibu 1/3, kakek 2/3, 2/3 dari sisa 2, 1. Ya. Wa tusamma al-kharqa. Ini tidak makan masalahnya kharqa. Karena banyaknya perbedaan sahabat Nabi SAW. Dan pendapat yang menggabungkan antara saudari dengan kakek ini, ya, sebagian dari pendapat para ulama, ya, karena hujjahnya adalah saudara itu lebih dekat kepada mayit daripada kakek, maka kakek tidak bisa menghalanginya. Nah. Coba kita lihat footnote-nya, Ustaz. Nah. وقد أجيب يا نعم Ustaz. قال في الاستذكار قال في الاستذكار ومن حجة الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد لأن الجد أبو أبي الميت والأخ ابن أبي الميت. Dan di antara hujjah ومعلوم أن الابن أقرب من الأب فكيف يكون من يدلى من يدلي بالأبعد أحق وأولى ممن يدلي بالأقرب. هذا محال وقد أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على العم وهو يدلى بالأخ والعم يدلى بالجد فدل هذا كله على أن الجد ليس بالأولى من الأخ بالأولى من الأخ صحيح. Dan disebutkan dalam al-Istizkar bahwa Istizkar di Ibn Abi Abdul Bar. Ibn Abi Bar sahih. Dan di antara hujjah bahwa saudara laki-laki apabila bersama dengan kakek, bahwa saudara laki-laki lebih dekat dengan mayit dibandingkan dengan kakek. Karena kakek adalah ayah dari bapak si mayit, sedangkan saudara laki-laki adalah anak dari bapak mayit.
maka diketahui bahwa al-ibn, sesungguhnya anak, aqrabu minal ab, lebih dekat dibandingkan ayahnya. Fa kaifa yakunu man yadlal bil ab'ad, maka bagaimana dianggap bahwa yang lebih jauh lebih berhak dibandingkan yang apa namanya, yang terhubung. yang terhubung, lebih berhak dibandingkan dengan apa yang terdekat. Hada muhal, maka ini tentu perkara yang mustahil. Dan waqad ajma'u ana ibn al-akh, para ulama telah bersepakat bahwa saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, Anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki didahulukan, dikedepankan dibandingkan dengan pamannya. ya, dalam masalah asabah. Sahih. Asabah urutannya itu saudara Nah, laki-laki. Bila dia wafat, berpindah kepada anak laki-laki saudara ini. ya sahih. Bila dia wafat, berpindah baru ke paman, saudara bapak. Sahih. Berarti saudara lebih dekat daripada paman. Sahih. Ya, ini kiasnya. Masya Allah. Lanjut. Maka anak laki-laki ini terhubung dengan saudara laki-laki, sedangkan paman terhubung dengan kakek. Fadalla hadza kulluhu ala anal jad, maka semua ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kakek tidaklah lebih utama untuk didahulukan dibandingkan dengan saudara laki-laki. Ya. Nah, Dalam pendapat yang membagikan kakek dengan saudara dengan cara seperti tadi, muqasamah, al-ahaz, ya, atau sulusul baqi, atau sudusul mal. Kenapa seperti itu? Pendapat yang kedua, enggak. Kakek menggugurkan saudara, kakek dapat, saudara tidak dapat. Itu enak cara menghitungnya. Tapi tentu dalam syariat yang diperhatikan dalil, bukan enak-enakan. Ya, walaupun sulit, kalau dalilnya itu lebih kuat diikutin. Tapi mari kita ikutin mana yang lebih kuat. Dalil dari pendapat yang memberikan kedua-duanya. Kakek tidak bisa menggugurkan saudara karena mereka terhubung dengan bapak. Kakek adalah jalur ke atas bapak. Saudara si mayat jalur ke bawah bapak. Mereka mengatakan jalur ke bawah lebih prioritas daripada jalur atas. Kan anak dulu, anak dari anak laki-laki, baru bapak ibu laki-laki. Tapi para ulama ini menjawab enggak, nanti akan ada jawabannya. Pendapat yang mengatakan kakek menggugurkan, enggak mesti seperti itu. Tapi dari tadi ya bisa diterima, di mana antara anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih prioritas dalam masalah urutan asabah daripada paman. Ya, karena jalurnya melalui bawah anak, saudara anak, sedangkan paman melalui bapak. Ya, qad ujiba. Nah, waqad ujiba an adillatihim bihadami taslimi bi anna al-akh aqrabu ila al-mayt min al-jadd. Qala fi tanqih at-tahqiq, qala shaykhuna was-sahihu anna al-jadda يسقط الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وهذا قول أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan telah dijawab di antara dalil atas dalil-dalil tersebut biadami taslim, bahwa itu tidak bisa diterima bahwa saudara laki-laki lebih dekat dari mayit ketimbang kakeknya. Disebutkan di dalam tanqih tahqiq, berkata syekhuna, yang sahih bahwa sesungguhnya kakek menggugurkan atau menghalangi saudara laki-laki dan saudara perempuan dari seluruh sisinya. Ya, saudara kandung, sebapak, seibu, gugur, kakek ada, mereka gugur. Nah, min jamil jihad kama yusqituhumul ab, dari seluruh sisinya, sebagaimana mereka terhalang dengan adanya ayah. Dan ini merupakan pandangan atau pendapat sebagian besar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Muhammad Ibn Hazm, Ibn Hazm berkata, berkata Abu Muhammad Ibn Hazm, huwa thabitu an Abi Bakar wa Umar wa Utsman.
pandangan atau pendapat ini sabit ya, jelas datang dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, jadi pendapat Abu Bakar, Umar dan Utsman, kakek menggugurkan saudara-saudari. Ya, pendapat yang mengatakan sama-sama dapat itu pendapat Zaid bin Thabit. Ya. Dan mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali berpegang kepada pendapat ini. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan afdalukum Zaid. Di antara kalian yang paling jago ilmu faraid adalah Zaid. Itu mazhab Syafi'i ikut dengan pendapat Zaid, walaupun pendapat mayoritas para sahabat Nabi dan bahkan Thabit dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari berkata, Qala al-Bukhari wa qala Abu Bakar wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair al-jaddu ab. Berkata Imam Bukhari ya, dan berkata Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, al-jaddu abun. Kakek adalah ayah. Ya. Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar, dari Ibn Abbas, dari Ibn Zubair bahwa mereka menempatkan kakek itu sama dengan ayah. Waqala Ibn Abbas, Waqala Ibn Abbas wa tabat millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Walam yuzkar anna ahadan yakhalif Abu Bakar fi zamanihi wa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa yadhkuru an Umar wa Ali wa yadhkar an Umar wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Zaid aqawil mukhtalifah. Dan Ibnu Abbas membaca, dan ikutilah millah abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan tidak disebutkan bahwa seseorang pun ya, dalilnya kenapa Abu Bakar, Ibn Abbas, Ibn Zubair menyamakan kakek dengan bapak. Firman Allah, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh, 21 kakek jaraknya. Ya. Tapi Allah mengatakan bapak, ya, disamakan dengan posisinya dengan bapak. Maka dalam masalah waris juga begitu. Kakek sama dengan bapak menggugurkan saudara-saudari. Dan tidak ada khilaf, tidak disebutkan khilaf dari Abu Bakar pada masa Abu Bakar, tidak ada khilaf. Dan sahabat Nabi SAW di waktu itu semuanya ada di Madinah. Ya, di masa khilafah Abu Bakar nggak ada ribut-ribut. Di masa Umar, masa Ali, ya baru ada perkataan seperti tadi, yaitu bagi kakek dengan saudara. Nah, Wat dalil ala anna al-jadd awla min al-akh, dan dalil bahwa kakek lebih utama dibandingkan saudara laki-laki. Ya, kakek artinya menggugurkan saudara-saudari. Nah, anna al-jadd lahu qurabah wa ilad wa ta'sib, bahwa jad kakek yaitu memiliki hak kekerabatan, ilad pertalian kelahiran, dan ta'sib demikian juga bagian sisa. Fashbaha al-ab idza izdahamat al-furudu saqat al-akhdudahu, maka dia serupa dengan ayah apabila berkumpul sejumlah ahli waris, maka saudara laki-laki menjadi gugur. Nah, Kakek tidak. Saqatul ukhnam, sahih, kecuali kakek. Wala yasqutuhu ahad illa al-ab, dan tidak dia menggugurkan seorang pun kecuali ayah. Menggugurkan kakek nggak ada. Sahih. Ya, jadi masalahnya kalau saudara itu banyak ada gugur dengan cara yang lain. Nah, Selain ada ayah, ada anak, kemudian juga apabila izdiham, ya kan saudara mengambil sisa. Ketika habis, saudara nggak dapat dah. sahih. Ya, kakek enggak, kakek selamanya dapat 1/6. Ya, kakek selamanya mau banyak, ya, mau habis ada setengah, ada 1/3, ada 1/6, kakek dapat juga 1/6. Jadi aul dia. Saudara tidak. Ya, yang bisa menggugurkan kakek hanya bapak saja. Terus wal akh wal Wal akhwat yasqutuna bi thalatha,
saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung terhalangi atau gugur dengan 3. Wa yujma' lahu bainal fardi wa ta'sib, dan mereka bersatu di antara bagian waris dan digabungkan untuk kakek itu bainal fardi wa ta'sib, yaitu antara bagian hak warisnya dan sisa sebagaimana ayah. Ya, sama dengan ayah kakek itu dapat 2 tadi. Nah. Fard ta'sib. Wa hum fariduna biwahidin minhuma. Sedangkan ikhwan akhwat hanya mendapatkan salah satunya saja. Ya. Wa waladul ab yasqutuna bihim bil ijma', dan anak dari ayah gugur, saudara sebapak, maaf. Wa waladul ab yasqutuna bihim bil ijma', dan saudara sebapak gugur atau terhalangi dengan saudara kandung dengan ijma'. Wa idza istaghraqat al-furud al-mal wa kanu 'asabah, dan apabila ahli waris berkumpul dan bagian habis hartanya, maka bersisa, mereka nggak dapat apa-apa. Sahih. Wa kadzalika wa'dhu abawain, demikian juga saudara dari saudara sekandung fil musyarakah indal aktsarin, di dalam musyarakah sesuai dengan pandangan kasus musyarakah. Waliannahu la yuqtal biqalli ibnihi, dan bahwasanya dia tidak dibunuh dengan membunuh anak dari anaknya, wala yahid bikadzafihi, dan tidak diberikan had dengan kelalimannya. Qasaf, dia menuduh berzina anaknya. Ya, kalau kakek membunuh cucunya, itu kakek nggak dikisos. Ya, kakek menuduh anak cucu perempuannya dari anak laki-lakinya berzina, dan kakek nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung kasusnya. Ini kakek tidak dicambuk. Ya, lanjut. Wala yaqta' bisarqati malihi, dan tidak dipotong tangannya dengan mencuri harta. Ya, kakek kalau ngambil harta cucunya dari anak laki-lakinya nggak dipotong tangannya. Ya, itu dia termasuk dalam hadis anta wa maluka li abika. Ya, kalau kakek dari jalur bapak datang ke rumah Anda, ambil ATM Anda, dan Masya Allah kakek bisa buka password Anda, atau dia pinjam handphone Anda, dia transferkan ke rekening dia semua M-banking Anda. Ya, itu nggak dipotong tangan kakek. Masya Allah. Ya, beda dengan saudara. Lanjut. Wajibu alaihi nafaqatahu, dan wajib untuk diberikan nafkah, wa yumna man dafa'a zakatahu ilaihi, dan dilarang seseorang yang membayarkan atau memberikan zakat harta kepadanya. Wajib alaihi nafaqatahu. Oh ya, dan wajib untuk memberikan nafkah kepadanya. Ya, dan wajib kakek memberikan nafkah kepada cucunya. Cucu juga wajib menafkahi kakek. Iya. Dan dilarang orang yang memberikan zakat kepadanya. Tidak boleh kakek memberikan zakat kepada cucu laki-lakinya. Nah, cucu laki-laki tidak boleh memberikan zakatnya kepada kakek dari jalur ayahnya. Kal abi sawa, maka kondisinya seperti dengan ayah. Fadala ala qurbihi walaysa dan ini menunjukkan akan kedekatan kekerabatannya. Ya, kakek lebih dekat. Walaysa ibnul ab wa in nazala yaqum maqama abihi, dan tidaklah anak dari ayah, saudara ya laki-laki dan terus keturun ke bawah bisa menggantikan posisi ayahnya. Wa kadzalika qala Ibnu Abbas, demikianlah perkataan Ibnu Abbas, ala yattaqillaha Zaid, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah wahai Zaid, yaj'al ibnan, kamu menjadikan anak dari anak atau cucu layaknya anak laki-laki, walijal aban, tapi tidak menjadikan ayah dari ayah, kakek sebagaimana layaknya ayah. Ya. Nah, Ibnu Abbas mengeluarkan protes kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dan ijma' bahwa cucu dari jalur anak laki-laki posisinya sama dengan anak laki-laki. Nah. Ya, menghalangi saudara-saudari untuk dapat
dan dia menjadi asobah ma'al ghair dan menjadi asobah bin nafs. Kalau ada cucu perempuan dari anak laki-laki, baik dari jalur bapaknya atau jalur pamannya, dia mengambil sisa dengan 2:1. Kalau tidak ada, dia mengambil seluruhnya. Sama persis dengan anak laki-laki. Ya. Wahai Zaid, kata Abdullah bin Abbas, bertakwalah kepada Allah. Kamu menempatkan anak cucu laki-laki dari anak laki-laki sama dengan posisi anak laki-laki. Kenapa bapak dari bapak, kakek tidak kau tempatkan sama dengan bapak? Ya, yaitu dia seperti bapak menghalangi saudara-saudari, kenapa engkau tidak menghalanginya? Ini hujjah yang kuat dari Abdullah bin Abbas. Dan wallahu a'lam, prakteknya hampir jarang yang melakukan menyamakan kakek dengan saudara-saudari tadi dalam pembagian waris. Qala fil Mughni. Nah, wa qala fil Mughni inda kalamihi ala irsil ab wal jad bil wala ma'al ibn. La nuslim anna al ibna aqrabu min al ab bal huma fil qurbi sawa. Nah, la nusallim anna al ibna aqrabu min al ab bal huma fil qurbi sawa wa kilahuma asabah wa la yusqitu ahaduhuma sahibahu wa inama huma yatafadilani fil mirathi wa lidzalika يقدم الأب على الابن في الولاية والصلاة على الميت وغيرهما وحكم الأب مع بين الابن وإن سفل حكم الجد وإن علام الأب وابنه سواء وقال بنحو هذا أخصر منه في العزب الفائض. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni pada perkataan waris irsul ab wal jad, warisan atau bagian waris ayah dan kakek, bil wala mal ibni, dengan wala bersama dengan anak laki-laki. La nusallim anal ibna aqrab, kita tidak menerima bahwa anak laki-laki lebih dekat minal ab, daripada ayah. Bal huma fil qurbi sawa, bahkan mereka keduanya di dalam kedekatan atau kekerabatan sama memiliki. Ya, tadi kan yang mengatakan bahwa kakek tidak bisa menggugurkan saudara karena sama. Bahkan lebih kuat antara yang ke bawah dengan yang ke atas. Kata Ibn Qudamah, nggak bisa kita terima yang bawah lebih kuat daripada yang atas. Bahkan ada tafadul. Terkadang yang bawah lebih kuat, terkadang yang atas lebih kuat. Karena itu yuqaddamul ab 'ala al-ibn fil wilayah was-salah 'ala al-mayyit wa ghairihima. Bila ada perwalian pada seseorang, ada anak, ada ayah. Dari yang ada orang gila. Orang gila ini punya anak. Orang gila ini punya bapak. Siapa lebih didahulukan dalam wilayah? Bapak. Bukan anak. Ya, bukan anak. Sholat, ya, anak meninggal. Bapaknya masih hidup dan dia punya anak. Siapa boleh jadi imam? Bapak dari yang meninggal, bukan anaknya. Ya. Wa hukmul abi ma'a ibni wa insaful hukmul jaddi wa in ala ma'al ab wa binihi sawa. Dengan demikian, bapak, ada anak dan anak laki-laki sampai ke bawah. Sama dengan bapak ke atas, kakek, ya. Kakek itu hukumnya sama. Masyaallah. Wa dhahaba ba'du ahlul ilmi ila anna al-jad yasqitul ikhwah. Dan sebagian para ahli ilmu berpandangan bahwa kakek menggugurkan saudara laki-laki. Li'anna al-jad wa huwa qaul aktsar ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pendapat mayoritas dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan selain mereka sangat banyak. Warajjahahu katsirun minal a'immati wal muhaqqiqin. Bahkan dirajihkan oleh sebagian besar para a'immah dan muhaqqiq, kal Imam Abu Hanifah, wal Imam Muzani, Ibnu Shuraij. Al-Muzani mazhabnya Syafi'i. Sahih. Murid langsung Syafi'i, tapi dia pilih
pendapat mayoritas para sahabat Nabi itu kakek menggugurkan saudara. Sedangkan imam beliau, Imam Syafi'i tidak. Ibnu Shuraij juga murid dari Imam Syafi'i. Nah. Wa Ishaq wa Ibn al-Munzir wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhuhu Ibn al-Qayyim. Ibn Taimiyah mazhab Hambali tadi, ya, dalam Hambali tadi sama kakek dengan saudara. Nah. Wa Syekhul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa Syekh Muhammad Ibn Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim mufti kerajaan Saudi menggugurkan. Dan itu yang berlaku di Saudi Arabia. Wa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di wa Syekhuna Abdul Aziz Ibn Abbas wa Syekhuna Muhammad Ibn Utsaimin amma ma ruya an Umar. Begitu juga yang dipilih oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin, dan mufti setelah Syekh Muhammad bin Ibrahim. Jadi mufti kerajaan Saudi pertama berdiri tahun 1924 dengan Raja Abdul Aziz Al Saud. Muftinya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim wafat, murid beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya, kemudian Syekh rahimahumullah, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim juga Al-Syekh. Dua-duanya Syekh Muhammad bin Ibrahim dengan Syekh bin Baz rahimahumullah, mereka mengatakan, mereka memilih pendapat yang menggugurkan kakek bila ada kakek, saudara, saudari gugur. Ya. Amma maruya an Umar wa Ali min tawrisil ikhwah mahjad fariwayatu an Umar muttalibun. Adapun riwayat yang menyebutkan Umar dan Ali dalam pembagian warisan ikhwah bersama dengan kakek, fariwayatu an Umar, maka riwayat dari Umar muttalibah. Waruya anhu annahu tawaqqufun fi hadhihi al-mas'alah. Tawaqqaf fi hadhihi al-mas'alati fi akhir hayatihi. Dan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau tawakuf dalam permasalahan ini hingga akhir hayatnya. Wa kadzalika ruwiya an Ali radhiyallahu anhu annahu kana yatahayyabul futya fi hadhihi al-mas'alah. Demikian juga diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau yatahayyab al-futya, takut berfatwa. Takut berfatwa dalam permasalahan ini. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam permasalahan ini. Riwayat fi ikhtilaf, ada beberapa riwayat yang berselisih, saling berselisih. Khalas. Ya. Masyaallah. Jadi pendapat mayoritas para ulama sahabat Nabi dari masa dahulu, para ulama sampai pada masa sekarang, umumnya pendapatnya kakek menggugurkan saudara dan saudari. Ya. Dan itu pendapat dari Abu Bakar. Umar, pendapat yang terkuat riwayat dari beliau juga menggugurkan. Ada yang mengatakan enggak, Umar memberikan kakek dan saudara. Teman riwayat dari Umar dalam hal ini Muttalib. Muttalib itu ada beberapa riwayat bertentangan, ya, tidak kuat. Dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau takut kalau ditanya fatwa tentang bila ada kasus kakek dan saudara, beliau tidak mau menjawab. Ya. Dan bahkan diriwayatkan dari beliau dari Ibnu Mas'ud ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Ya. Annal jad yusqitul ikhwa asli syekh. Nah, Ustaz. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna jad yusqitul ikhwah, dan sebagian para ulama berpandangan bahwa kakek menggugurkan atau menghalangi saudara laki-laki, li anal jadda Abul A'la, karena kakek adalah ayah yang di atas. Fa yusqitul ikhwa, maka dia menggugurkan saudara laki-laki. Kama yusqituhumul abul adna wa hadha huwal aqrab. Sebagaimana ayah yang terdekat atau yang di bawah kakek menggugurkan saudara laki-laki, dan ini yang lebih dekat atau lebih benar. Nah. Ya. Maka pendapat kedua, ya, di luar mazhab Syafi'i dan luar mazhab Hambali, bahwa kakek menggugurkan saudara karena posisi kakek adalah Abul A'la. Ya, kias kepada Abul Adna, sebagaimana bapak adalah
menggugurkan, maka bapaknya bapak juga menggugurkan. Dan ini yang lebih kuat. Wala khilafa. Wala khilafa fi isqatil jad wala khilafa fi isqatil jad. Dan tidak ada perbedaan dalam isqatil al-ikhwah min al-um. Isqatil jad bahwa kakek menggugurkan ikhwah min al-um, yaitu saudara seibu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana rajulun yurasu kalala aw imra'atan walahu akhun aw ukhtun aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dan apabila seorang laki-laki mewariskan kalalah atau wanita dan memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka masing-masing bagian mereka adalah 1/6. Wal muradu bil akh wal ukhtu fi hadhil ayat al ikhwatu li Dan yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini adalah saudara seibu bi ijma'i ahli ilmi, sesuai dengan ijma' para ahli ilmu. Wal kalala fi qouli jumhur, adapun kalala sesuai dengan pandangan jumhur, man la walid lahu wala walad, yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak, yang tidak memiliki orang tua saja. Walid lahu wala walad, dan tidak memiliki anak. Wa hakahu ba'du ahli ilmi ijma'an, dan dihikaitkan di sebagian ahli ilmi ini merupakan pendapat ijma', yang ijma'. Nah, iya, maka ijma' para ulama bahwa kalalah itu saudara seayah dan seibu, ya. Maka saudara seibu saja kakek menggugurkannya, tidak ada khilafnya. Wala khilafa aidan. Wala khilafa aidan fi isqatil jad banil ikhwah, dan tidak ada perselisihan juga bahwa kakek menggugurkan anak-anak dari saudara laki-laki. Li'anna al-jadda, karena ayah aqrabu darajat minal ibn, karena kakek memiliki tingkat derajat yang terdekat min ibnil akh, dibandingkan dari saudara anak dari saudara laki-laki. Fayusqituhu, maka kakek menggugurkannya. Wa hadza mujman alaihi kama sabaqa, dan ini menjadi mujma', pendapat yang ijma', disepakati sebagaimana yang sebelumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Ya, terapkanlah atau tunaikanlah warisan, berikan warisan kepada ahlinya, dan apa yang tersisa maka diberikan kepada kalangan laki-laki yang terdekat di kalangan kalian. Muttafaqun alaih. Ya, kakek jalurnya melalui bapak satu. Nah, Anak dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, jalurnya 2. Dengan mayat itu bapak, saudara, baru anak. Kalau kakek, bapak, kakek. Maka ini ijma'. Alhamdulillah. yakfi insyaallah saleh. Nah, Jazakallah khair, barakallahu fik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian sejumlah kaidah dan juga ketentuan di dalam permasalahan bagian kakek di dalam waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di line telepon 0218236543. Demikian juga untuk pertanyaan via chat WhatsApp. Kami angkat via telepon terlebih dahulu, silahkan. Nah, di 0218236543. Silahkan akhi, fadhol. Iya, sudah masuk. Baik, terputus kami. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rina di Surabaya. Baik, Ibu Rina, pertanyaannya, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz, jika ibu ada keluarga yang ibunya sudah meninggal, tapi masih ada ayah dari keluarga tersebut, lalu sang ibu meninggalkan warisan ya berupa tanah atau rumah atas nama ibu. Nah itu kira-kira maksudnya sebaiknya itu warisnya dibagi pada saat ibunya meninggal itu boleh, atau maksudnya apakah baik dibagi warisnya saat bapak masih ada, atau diperbolehkan membagi waris meskipun bapak masih ada gitu? ya, bila seseorang wafat, itu hartanya secara automatically terbagi.
Ya, nggak perlu diakad-akadkan, nggak perlu disepakati. Langsung terbagi, Allah yang menentukan pembagiannya. Seorang wanita wafat, Allah mengatakan untuk suaminya punya anak apa tidak wanita ini? Oh, Ibu, tapi jika yang misalnya, wafat sudah punya anak atau belum, Ibu? sudah punya anak 3 Kalau punya orang. anak, suaminya dapat 1/4. Iya. Anaknya dapat sisa laki dan perempuan. Itu suami tidak ada hak dia untuk menguasai seluruhnya. Yang menjadi hak dia hanya 1/4. Kalau dia berbentuk uang tunai, ada 400 juta yang halal dikuasai dan dipakai oleh suami hanya 100 juta. Yang 300 juta milik anak-anaknya. Bila dia pakai lebih, berarti dia berdosa. Kecuali dia adalah ayah dari anak-anak perempuan itu. Kalau dia adalah ayah tirinya, dia akan berdosa. Mengambil yang bukan haknya. Ya. Cukup jelas, Ibu? Boleh sedikit bertanya lagi. Masalahnya kakak yang pertama itu bilang tidak mau membagi waris karena bapak masih ada gitu, dan kata Dia terbagi, Ibu. Paham terbagi itu? Ya. Mau tidak ada urusan. Baik. Kalau dinyatakan umpamanya ibu belanja atau ibu dengan suami beli rumah beli mobil berdua, ya, Anda 30%, suami 70%. Kalau suami makainya lebih dari 70% tanpa izin istri, dia berdosa. Dia makai yang lebih. Begitu juga istri memakai tanpa izin suami atau bukan haknya lebih dari 30%, dia berdosa. Kecuali suami itu menjadikannya sebagai nafkahnya dia. Lain hal. Bisa difahami? Cukup jelas ya, Bu ya? Kalau itu kan kesepakatan sama manusia. Kalau waris itu penentuan dari Allah Jalla fi'ula. Nah, ya jazakallah sebetulnya khair. saudaranya Mungkin yang lain gitu. Tapi cukup tidak jelas ada insya Allah, Ibu ya. maksud. Nanti bisa disampaikan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz dan itu secara otomatis terbagi. Demikian, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021 823 6543. Baik, kita akan kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ini dengan Effendi dari Jakarta, Ustaz. Baik, Pak Effendi silakan pertanyaannya, Pak. Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz. Beberapa waktu yang lalu Ana pernah beli emas di bank syariah sebanyak 1 gram. Nilainya waktu itu Ana beli 1,2 juta. Itu kan emas yang nggak ada fisiknya, Ustaz ya. Emas yang beli melalui aplikasi. Ya, lanjut. Nah, kemudian Anda ingin bertobat nih Ustaz, itu kan nggak boleh ya memiliki emas yang tidak ada fisiknya seperti itu. Kemudian sekarang nilai emas itu kan kira-kira 2,2 juta Ustaz 1 gramnya. Jadi Ana mau tarik uang Ana dulu pada saat beli 1 gram 1,2. Ya. Terus yang 1 jutanya itu gimana Ustaz ya? Kemana kan ya? Apa boleh disedekahkan ke masjid Ustaz? Emasnya sudah dapat belum? Emasnya belum Ustaz, dalam bentuk tabungan Ustaz. Baik. Baik. Emas digital bagaimana kalau nasi goreng digital, Ustaz? Air mineral digital. Tidak nyata. Tanah aja, subhanallah. Ya, dalam hal ini kalau Anda belum terima emasnya, ambil aja uangnya. Yang 1,2 uang Anda, yang kelebihannya itu riba, berikan kepada fakir miskin. Ya, cukup jelas. Alhamdulillah. Demikian Bapak, ya semoga menjadi pencerahan dan semoga dimudahkan dalam penyalurannya Pak. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, silakan akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Mukhlis di Jakarta. Pak Mukhlis silakan Pak pertanyaannya.
mengenai waris Ustadz, begini, jika satu Pak Mukhlis, mohon maaf dimatikan dulu atau dikecilkan volume suara TV atau radio. Cukup monitor via telepon, ada feedback biar lebih jelas suaranya, Pak. Nah, Pak Mukhlis, silakan pertanyaannya. ya, pertanyaan begini Ustadz, bila seorang bapak meninggal, dia hanya punya 2 anak perempuan dan punya adik 3 laki-laki, 2 perempuan, 2 perempuan tadi, jadi punya anak perempuan 2, punya adik laki-laki 3, kemudian perempuannya 2. Itu pembagian warisnya seperti apa ya Ustadz ya? Syukron. Istrinya sudah tidak ada ya, Pak ya? Iya, istrinya masih ada, Istrinya masih ada. Ya, ibunya masih ada. Oke. Ibu tidak ada, ibu bapak tidak ada. Ya. Kakek Baik. dari Ya. jantung bapak Nggak ada Pak Ustadz, nggak ada, Sudah udah meninggal. semua. Ya. Sudah meninggal semua. berarti istri, 2 anak perempuan, 3 saudara, 2 saudari. Betul. Kandung semua saudara-saudarinya. Kandung semua Ustadz. Ya. Istri dapat 1/8. 2 anak perempuan dapat 2/3. Saudara-saudari dapat sisa 8 dengan 3, 24. 3/24 untuk istri, kemudian 4 bagi 3, 8, 16, sisanya 5. Saudara-saudari, saudara 3 kali 2, 6, 8. 8 dikali 2, 4. Sama dengan berapa, Ustaz? Berapa, Ustaz? 8 kali 2, 4. Nah, afwan. 192 saya, Ustaz. 192. 192. Iya. Maka untuk istri 8 kali 3 24 192. Sahih. Untuk saudara 2 anak perempuan 8 kali 16. 8 ke 16. Nah, 128 128 192. ya dibagi 2, berarti masing-masing 64. 64. Ya, sahih. 64 per 192. Nah, Saudara dapat 10 per 192, 10 per 192. Saudari masing-masing 5 per 192, 5 per 192. ya, nah. Alhamdulillah. Demikian Pak Mukhlis, cukup jelas. Ya. Baik, syukran Ustadz. Baik. Nyimak ya, syukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa didengarkan kembali Pak rekamannya dan bisa di-share kepada semua anggota keluarganya. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Dari Hamba Allah di Bekasi Pak Ustadz. Nah, silakan pertanyaannya Ibu. Pak Ustadz, begini mohon maaf. Orang tua saya itu sudah sepuh, sudah nggak berdaya Pak Ustadz ya. Karena stroke, jadi artinya cuma di tempat tidur aja. Kemudian punya emas nih Pak Ustadz. Sudah berencana berunding dengan adik-adik ini, mau ada 100 juta lah Ustadz, sudah dijual. Mau diwakafkan Pak Ustadz. Namun Qadarullah masjid di depan rumah wakaf dari nenek itu sudah ada yang bangun totalitas Pak Ustadz. Seandainya saya ini Ustadz Sebentar. Si nenek, si ibu ini tidak pernah berwakaf. Enggak, itu punya nenek yang diwakafkan itu udah masjidnya. Yang nenek sudah mewakafkan masjid. Sudah meninggal beliau Pak Ustadz. Tadi pikun, stroke. Saudara, iya. Saudara. Nggak paham saya. Culang pertanyaan dari awal Ibu. Ya, gini Pak Ustadz, mohon maaf. Ibu saya itu umurnya 89 tahun. Masih hidup. Hidup tapi sudah tidak berdaya Pak Ustadz. Ya, Jadi terus? tidur aja, nggak bicara, nggak bisa juga. Kemudian setelah Tidak saya terdengar cek-cek, suaranya. artinya ibu saya udah nggak berdaya sama sekali, Terdengar. itulah Pak Dengar, Ustadz. Dengar. Iya. Tapi
Ustaz, sebentar Ibu. Ustaz tidak mendengar suaranya, mungkin bisa operator bantu. Ya. Baik. Ya. Baik, sekali lagi ya, sebentar, masih sudah terdengar Ustaz belum? Baik, sebentar ya Ibu ya, bisa di sebentar Ibu. Ya. Baik, dengan Ibu dari mana sebelumnya? Bekasi ya Bu ya? Saya dari Bekasi, hamba Allah. Baik, nanti bisa disebutkan saja namanya ya Bu ya, biar lebih jelas. Baik. Ibu Suwitri itu ibu saya yang sudah nggak berdaya itu punya emas. Punya emas saya. Iya, udah saya jual itu dapat 100 juta. Kenapa Anda jual, orangnya masih hidup? Dijual Bu, kenapa? Kenapa Karena dijual? tujuannya tadinya mau kan masjid di depan rumah itu mau direnovasi tadinya Pak Ustadz. Terus? Tapi setelah berencana ada hamba Allah dari Jakarta mualaf beliau ini yang totalitas 1 miliar Sudah dibangun ya? semuanya. Iya, sudah dibangun. Walaupun belum selesai. Baik. Sebentar Ibu, pertanyaan saya ulangi. Ya. Ibu Anda stroke, Ya, betul Ustaz. sudah tidak bisa bergerak. Dia Ya, punya betul. emas. Iya. Lalu Anda jual emasnya. Atas Ya, dasar betul. apa Anda jual emasnya? Tadinya mau diwakafkan tadi Pak Ustadz. Iya, Anda mewakafkan padahal Ibu Switri mengizinkan atau tidak? Udah nggak bisa bicara Pak Iya, Ustadz. Anda nggak bisa bicara, tidak ada hak Anda. Oh iya Pak Ustadz, mohon maaf. Makanya Saya itu ulangi, ditanyakan. saya ulangi. Iya Pak Ustadz. Iya. Hak orang yang tidak bisa, seperti hak anak kecil, hak anak bayi, atau orang gila, atau tadi orang stroke yang tidak bisa bicara, Iya. itu tidak boleh dikeluarkan hartanya kecuali manfaat untuk dia atau dikembangkan. Adapun dengan disedekahkan, tidak boleh, sepakat para ulama bahwa wajib diganti. Sekarang Anda cairkan jadi rupiah. Iya. Pada waktu Anda jual itu berapa rupiah dapat dari emas itu? Berapa gram emasnya? Emasnya itu 84 gram Pak Ustadz. Ya, waktu itu per gram berapa harga emas? 1.200.000. Iya, sekarang sudah 2 juta. Anda menanggung kerugian berapa? Baru dijual ini sebulan yang lalu sebelum beliau ini Pak Ustadz. Iya, Anda menanggung kerugian Oh iya Pak Ustadz. 10 juta itu. Masya Allah. Iya. Ya, kembalikan lagi kepada emas. Iya. Kembalikan kepada emas. Iya. Ya, kalau dipakai untuk biaya hidup Ibu Switri umpamanya karena Iya. Anda tidak punya kemampuan untuk Iya. biaya hidupnya, untuk perawatannya, ya Anda maksimal memang kepada ibu, tapi mungkin ada hal-hal di luar kemampuan Anda, butuh perawat, butuh ke rumah sakit, segala macam, itu boleh dipakai uang itu, Iya. emas itu tadi. Tapi dijual sesuai kebutuhan, tidak boleh dijual semuanya, apalagi kondisi harga emas fluktuasinya cepat sekarang. Iya, sahih. Jelas Ibu? Iya, Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Umpamanya tadi saya berunding dengan adik-adik, jadi biaya hidup memang cukup tinggi Pak Ustadz, hampir 10 juta sebulan Pak Ustadz. Kita itu artinya bahasa kita itu adalah iuran ditanggung bersama. Jadi setelah kita suka mendengarkan apa ini dari mendingan tadi wakapan tadi akhirnya nggak jadi Pak Ustadz, akhirnya berniat apakah ini boleh Pak Ustadz? Karena di situ itu imamnya ya maklum di kampung ya, jadi berencana untuk mencari orang untuk disekolahkan di sekolahan di pesantren yang sesuai sunnah lah gitu Pak Ustadz. Itu juga apakah boleh apa enggak Pak Ustadz? Ibu Anda masih hidup sekarang atau sudah meninggal? Masih hidup Pak Ustadz. Nggak boleh itu. Masih nggak berdaya, tetap nggak boleh. Nggak boleh uangnya dipakai. Boleh hanya untuk kepentingan dia. Kalau Anda dan anak dan adik-adik, saudara-saudara Anda masih kuat biayainya, biayai. Ya. Ketika kemampuan Anda dan saudara-saudari Anda juga terganggu, Iya Pak. ya, maka pakai emas tadi untuk kepentingan Ibu Switri tadi. Sahih. Ya. Oh iya, walaupun direncanakan itu untuk atas nama ibu saya tetap nggak boleh ya Pak Ustadz? Nggak boleh. Oh iya Pak Ustadz. Karena yang untuk imam masjid tadi itu fardu kifayah.
Sedangkan kebutuhan pribadi itu fardu ain. Oh iya. Kan tidak boleh mendahulukan fardu kifayah dari fardu ain. Oh iya Pak Ustadz. Jadi tetap utama adalah untuk ibu saya dulu ya Pak Ustadz. Iya, Iya, cukup iya. jelas ya, Bu. haram Anda gunakan untuk lain-lain. Walau berharap pahala dari itu. Baik. Sekarang pahala yang bermanfaat adalah untuk kepentingan pribadi Ibu Suwitri. Iya Pak Ustadz. Baik. Syukron, Pak Kecuali Ustadz. kalau beliau sudah wafat, lalu harta beliau termasuk emasnya dibagi waris, lalu para ahli waris menggunakan untuk usulan tadi, nah itu tidak ada masalah. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Cukup jelas ya Bu ya. Ya, syukron aja jazakallah khair Pak Ustadz. Baik. Wabarakatuh fikum. Wa jazakillahu khairi wa barakallahu fiik. Bisa sampaikan kepada saudara-saudaranya tadi, semoga cukup memberikan pencerahan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp di 0218236543. Baik, halo. Halo. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Saya dengan Freddy di Cibubur, Ustaz. Baik, Pak Freddy silakan pertanyaannya Pak. Ya, tanya Ustaz. Ini kaitannya dengan hibah, Ustaz. Nah, Ya, Jadi, iya, ayah saya pada saat hidup, itu beliau menghibahkan tanah, Ustaz. apa? Untuk kakak menghibahkan dan- tanah. Betul. Menghibahkan tanah kepada anak. Menghibahkan tanah sebanyak anak maksudnya apa? Kepada anak ya Pak? Kepada anak, betul. Betul, Ustaz. Jadi, menghibahkan tanah kepada anak. Ada 2 anak. Laki-laki, Ustaz. Ya. Dua-duanya laki-laki. Betul. Terus? Lalu pada saat menghibahkan itu, saya mendapatkan, anggaplah di lokasi A gitu ya Ustadz ya. Dan kakak saya ada di lokasi B, di mana lokasi A itu kondisinya itu lebih strategis Ustadz, misalnya di hook gitu Ustadz. Ya. Nah, lalu lokasi B agak ke dalam. Nah, pada satu masa orang tua saya menukar tanah tersebut Ustaz. Jadi dari yang saya di lokasi A menjadi di lokasi B. Sedangkan kakak saya yang tadi di lokasi B menjadi di lokasi A gitu Ustaz. Ayah masih hidup itu. Pada saat ayah masih hidup Ustaz. Terus? Betul. Lalu sebenarnya Ustaz, maaf ini sebelumnya pada saat kakak mendapatkan di lokasi B itu sudah dibalik nama Ustaz. Terus? Atas nama kakak saya. Sedangkan yang saya yang di lokasi A belum. Terus? Nah, lalu ini berjalannya waktu, ayah saya meninggal. Ya. Nah, setelah itu saya karena saya merasa ini ditukar dan kondisinya tidak sama ya Ustaz ya, karena satu di hook, satu agak di dalam. Ya. Jadi saya mempertanyakan hal tersebut Ustaz. Mohon maaf ini agak merasa kurang ikhlas gitu Ustaz. Ya. Nah, kira-kira apakah ini akan menyebabkan saya durhaka dengan orang tua saya Ustaz karena mempertanyakan hal ini kepada kakak saya Ustaz? Tidak, saya khawatir malah orang tua Anda yang berdosa. Karena tidak adil membagi kepada anaknya. Adil itu bukan petak tanah, bukan bidang tanah, bukan ukuran tanah, tetapi adalah nilai. Nilai petak tanah yang di hook walaupun sama dengan yang agak ke belakang, tentu jauh lebih mahal yang di hook. Ya. Nah, Ustaz. Maka sekarang Anda kan tidak punya yang, karena yang punya kakak sudah nama dia, yang punya Anda sudah punya nama kakak juga. Yang di hook itu masih belum nama kakak Ustaz. Masih nama orang tua. Masih nama orang tua. Ya. Sekarang urus surat warisnya dan bagi dengan kakak. Kakak mau yang mana? Mau yang di hook, kata kakak. Ya udah, kita nilai kak. Yang di kakak umpamanya 1 miliar. Yang di belakang ini dinilai dari kantor KJPP, kantor penilai pabrik, kantor jasa penilai pabrik umpamanya yang punya kakak yang di hook 1 M,
yang di belakang umpamanya 500 juta umpamanya, atau 700 atau 600 juta, berarti 1,6. Kakak silahkan ngambil yang di hub, tapi kakak bayar selisihnya 200 juta. Biar sama-sama 800. Saya nilai 600, dapat tambah 800 dari kakak, jadi adil. Baik waris ataupun hibah tadi, adilnya begitu. Harusnya ayah yang mengatakan begitu. Ketika salah satu anak yang dihuk, ayah mengatakan, nilai kamu ini 1M. Yang di belakang cuma 600. Kamu mau yang ambil yang mana? Kalau 1M kamu ambil, berarti ada selisih 400 bagi 2. 400 dibagi 2, 200 kasih ke adikmu atau kasih ke abangmu. Itu yang adilnya. Baik, Ustaz. Jelas? Jelas, Ustaz. Meskipun maaf, Ustaz, pada saat ayah saya masih hidup, beliau memang mengutarakan maksud menukar tersebut, Ustaz. Mengutarakannya adalah karena kakak saya itu sebenarnya sudah membeli juga tanah persis di sebelah hub tadi, Ustaz. Sehingga beliau mengatakan bahwa ini kenapa kok ditukar supaya ya ini biar lebih luas gitu, Ustaz. Tidak ada masalah, tinggal Anda minta kompensasinya karena ayah Anda tidak adil dan dia berdosa dalam hal ini. Bila tidak Anda ikhlaskan, maka ada dua kemungkinan, Anda ikhlaskan atau minta kompensasi ke kakak tadi. Baik, Ustaz. Jelas? Jelas, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Oh iya, jazakallahu khair. Barakallahu fik, Bapak. Nah, alhamdulillah. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Royan Rifari di Cijantung, beliau bertanya, ketika ayah meninggal dunia, kemudian ibu tiri saya menikah lagi. Pertanyaannya, apakah ibu tiri saya masih dapat hak waris dari ayah saya, Ustaz? Cara pembagian waris bukan seperti cara pembagian pensiunan. Kalau pensiunan, iya, pemerintah memberikan subsidi kepada istri dengan syarat belum menikah lagi dan kepada anak dengan syarat di bawah umur 23. Kalau cara waris, kondisi dia pada saat itu. Mau umurnya 23, mau kalau anak mau umur 23, mau 100 tahun, mau kaya raya, hak anak ada warisnya. Istri selagi pada saat dia wafat, seseorang laki-laki ini wafat, statusnya masih istri sah, belum diceraikan, belum selesai iddahnya, ya, dia dapat penuh 1/8 haknya. Selesai iddahnya dari suaminya, dia nikah lagi, terserah dia. Kalau haknya belum dibagikan, itu selamanya haknya dia. Walau nanti sudah meninggal pun, itu tetap dibagikan. Ya, maka hak ibu tiri Anda tetap mendapatkan 1/8 dari harta ayah Anda. Kalau dia sudah menikah 2 kali gonta-ganti setelah iddahnya selesai. Nah, jazakallahu khair atas penjelasannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, sedikit bergeser dari pembahasan warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai mobil, rencana mau dipakai usaha Grab, dan yang menjalankan adalah tetangga. Jadi untuk pembagiannya yang terbaik seperti apa, Ustadz? Jika terjadi kerusakan-kerusakan pada mobil, siapa yang akan menanggung? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Yang menanggung tentu pemilik mobil. Ya, bagi yang membawa dia hanya dapat uang. Maka pemilik mobil boleh minta lebih besar. Berapa kamu dapat? Buat saya 60, kamu 40. Ya, sehingga dia selisihkan 10% dari setiap pendapatan itu maintenance-nya. Baik maintenance rutin, ganti oli dan seterusnya, ataupun kerusakan lainnya bisa digunakan untuk itu. Masya Allah. Tidak dibebankan kepada tetangganya, Ustaz, ya? Kan mobil milik dia, kenapa dibebankan ke orang lain? Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Dan keuntungannya juga lebih besar, Ustaz, ya? Tadi balik mobil. Sahih. Demikian Bapak yang di Cijantung, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berkahi usahanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan
dalam bab waris dari pendengar pemirsa Roja, Ibu Ani wafat dan bapak serta ibunya sudah tidak ada, dan ahli waris dari Ibu Ani adalah seorang anak perempuan, saudara laki-laki sekandung 3 orang, dan saudara perempuan sekandung 3 orang. Ustaz, mohon pencerahan bagaimanakah pembagian warisannya? Suaminya tidak atau sudah wafat, Ustaz? Suami Ibu Ani sudah wafat. Ya. Jadi yang ada hanya satu anak perempuan dapat setengah. Ya. Sisanya untuk 3 saudara dan 3 saudari. Maka pembagiannya 2, 1, 1. Saudara 6 kali tambah 3, 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Kemudian untuk anak perempuan 9 per 18, untuk saudara 2 per 18 masing-masing, untuk saudari 1 per 18 masing-masing. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Mohon maaf, harta bersama jika salah satu dari pasangan wafat, bukankah harta tersebut harus dibagi 2 ya Ustaz? Yang satu bagian untuk pasangan yang masih hidup dan satu bagian sebagai harta warisan. Apakah ini benar Ustaz? Mohon pencerahannya. Bukan dan tidak benar. Ya. Lirijali nasibun mimma iktasabun lin-nisa'i nasibun mimma iktasabun, kata Allah. Laki-laki itu mendapatkan haknya dari apa yang dia usahakan, perempuan mendapatkan haknya dari apa yang dia usahakan. Bila rumah dibeli bersama, berapa uang istri ketika beli, berapa uang suami. Yes. Uang istri 50, uang suami 50, ya bagi 50. Uang istri tidak ada, uang suami 100%. Ya, ketika istri wafat, ya rumah milik suami. Uang istri 100%, suami nggak ikut. Ini rumah milik istri. Ketika suami wafat, nggak ada yang dibagi rumah itu. Ya, suami beli 100%, tapi dihibahkannya 100% ke istrinya. Dibalik namakan. Ini milik istri. Ketika suami wafat, tidak ada bagi waris rumah itu. Seperti itu dalam agama Allah. Tidak ada dibagi 50-50, dari mana itu angka 50-50. Masya Allah. Jazakallah khair atas pencerahannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya dari Ummu Atta di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ibu Ana saat ini menderita demensia atau pikun. Beliau sudah menjadi single parent dari anak kecil dan anaknya hanya Ana saja. Sebentar, beliau jadi single parent, anak kecil, anaknya anak saya. Jadi sejak Ibu Atta ini kecil, suami dari Ibu Ana ini sudah wafat. Nah, terus Ibu Ana semasa masih sehat telah membuat wasiat bahwa rumah milik beliau jika beliau wafat akan diberikan kepada Ana. Pertanyaannya Ustaz, saat ini kondisi rumah tersebut tidak layak. Apakah Ana boleh menjualnya dan membeli kembali rumah yang baru? Pertanyaan yang kedua, jika direnovasi dengan menggunakan uang suami Ana, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Jadi ibu sudah pikun. Nah, rumah milik dia. Iya, saya. Ya, dan dia hanya akan memberikan wasiat. Iya. Maka bukan punya anak, masih punya si ibu itu. Saya. Karena dia sudah pikun, tidak ada hak anak untuk menguasainya. Iya. Kalau dia ingin memperbaiki dengan dana suami, berarti suami ikut andil dalam kepemilikan rumah. Kalau dia tidak mau memberikan hibah atau hadiah. Kalau dia memberikan hibah, dia panggil kontraktor, tolong perbaiki, ngitung berapa, 50 juta. Ya udah saya bayar, tadi ini milik ibu mertua saya. Ya. Kalau dia mengatakan perbaiki 50 juta, saya anggap bagian dari ikut di rumah ini.
Berarti dinilai rumah itu pada waktu itu berapa harga rumah, 500 juta dan nafsnya 50, berarti suami Anda memiliki 10% dari rumah itu. Bila la qadarallah ibu Anda wafat, yang dibagi waris hanya 90% dari rumah itu. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khair atas pencerahan dan jawabannya. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah pandangan secara syar'i ada keumuman dari keluarga muslim ketika ada yang wafat enggan, sungkan, atau bahkan tidak mau membagi harta kepada masing-masing ahli waris dengan alasan masih ada ibu dan masih ditempati rumahnya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair. Saya ulangi selalu bahwa bila seseorang wafat, harta itu adalah milik Allah. Lalu Allah dalam kitabnya membagikan kepada para ahli waris dengan bagian yang jelas dan pasti. Maka bila seseorang wafat, secara otomatis harta itu berpindah kepada ahli waris. Bila ada yang menghalangi, istri, suami, ayah, ibu, atau anak tertua, atau anak terkecil, atau anak manapun, atau paman, mereka berarti menghalangi kepemilikan orang yang memilikinya. Tentu ini merupakan dosa. Inna amwalakum haramun alaikum. Harta itu haram dikuasai kecuali dengan keridhaannya. Ya, maka bila seseorang wafat dan ibu ingin istrinya masih ingin tinggal di situ, tinggal dia kumpulkan saudara-saudaranya atau anak dari bapak. Ini ibu kita, ayah kita wafat, ibu ingin tinggal di sini. Siapa yang butuh dana, mari kita selesaikan, kita beli sahamnya, sehingga tidak ada kepemilikannya di rumah ini. Siapa yang memiliki kelebihan harta, beli itu, dan terserah mau ibu tetap tinggal di sini atau ibu ke rumah salah seorang kita, mana yang suka ibu aja. Kalau ibu mengatakan saya lebih nyaman di sini, kalianlah yang kemari, ya. Anak-anak bagian dari bakti kepada orang tuanya lakukan. Tapi kalau ibu mengatakan kasihan ibu lihat adik-adikmu, ya ada yang susah, si itu susah, ya udah, ini jual aja rumah ini, saya nanti kalau dapat sisanya beli rumah. Oh, enggak bu, tinggal di rumah kita aja, ibu pilih aja anak yang mana ibu suka, ya itu yang terbaik. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz. Demikian ibu atau bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan via chat WhatsApp kami angkat sebelum kami tutup dengan pertanyaan via telepon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya perihal waris. Kakak perempuan saya wafat, tidak menikah, tidak memiliki anak. Saat meninggal, beliau masih memiliki ayah dan 4 saudara kandung, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Mohon pencerahan terkait dengan pembagian warisnya, Ustaz. Ayah ngambil semuanya. Selesai Pembahasan bab kita ya, Ustaz ya. Tidak ada satu bagian. Dan ayah kalau memberikan ke saudara nggak ada masalah, Ustaz. Ya terserah ayah. Iya, sahih. Haknya dia, mau dibagi-bagiinnya ke anak-anaknya, alhamdulillah. Mau tidak, terserah beliau. Baik, alhamdulillah. Cukup jelas insyaallah. Ya, jadi bagiannya untuk ayah seluruhnya dan saudara-saudaranya tertutup atau terhalangi dengan keberadaan ayah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya di penghujung kajian perihal bab waris ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini Pak, saya Iskandar dari Kalimantan. Pak Iskandar. Silakan pertanyaannya Pak Iskandar. Begini Pak, ada anak saya 5 Pak, ada sedikit saya tanah setengah hektar. Setengah hektar Pak? Ya, kebetulan Pak, tidak cukup harta warisannya, jadi ada tanah masih mau dijual murah,
Aku kepepet Pak, aku beli itu supaya cukup pembagian anakku. Aku minjam, ada namanya dana kur, bagaimana itu Pak Ustadz? Dana kur di bank sedikit, anunya sedikit tambah anunya. Bunganya sedikit. Ya, untuk tambah-tambah misalnya aspirasinya, dana kur namanya Pak Ustadz. Jadi aku minjam supaya beli tanah itu Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya. Apakah saya dosa besar Pak? Ya, betul, dosa besar Pak Iskandar. Bila ada pertambahan, ya walau sedikit, itu adalah riba. Seorang ayah tidak ada kewajiban meninggalkan harta kepada anak-anaknya. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya apa yang telah diberikan oleh ayah, oleh ibu kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya besar, sudah mandiri, itu jauh lebih besar daripada harta yang akan ditinggalkannya nanti. Kalau Allah lebih, kenapa? Biar di bank berdosa juga Pak Ustadz. Berhenti riba juga namanya Pak Ustadz. Benar Pak. Baik, kita akan simak jawabannya. Pak Iskandar, itu saja pertanyaannya. Nah, begini Pak Ustadz. Namanya kalau artinya bagaimana saya bisa nunggu Pak Ustadz? Tolong dijelaskan artinya apakah di bank berdosa juga, riba juga namanya Pak Ustadz? Baik. Bukan semua orang saya beli Pak Ustadz. Ya. Kita simak jawabannya Pak. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya Pak Ustadz. Kalau membangunnya dengan pinjaman dana kur itu pemerintah memberikan pinjaman dengan bunga rendah atau kecil, tapi tetap riba. Kalau pemerintah ingin umpamanya pinjaman tanpa pertambahan, nah itu bagus. Itu halal. Ya. Kalau ingin membantu, tapi kalau riba, walaupun sekecilnya riba, itu dosa besar di sisi Allah Azza wa Jal, dan tidak ada keberkahan. Kalau Anda ingin membangun tanah yang 1,5 hektar tadi dengan dana riba, tidak boleh. Ya. Cukup jelas Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian Bapak Iskandar, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, silakan Ustaz. Akhwani wa akhwati fillah, dalam masalah kakek dengan saudara-saudari, kita lihat khilaf, perbedaan, selisih pendapat para ulama, bahkan dari para sahabat Nabi SAW dan turun kepada para ulama mazhab. Tapi khilaf tersebut tidak menjadikan mereka saling bertentangan. Berbeda biasa, bagian dari hidup. Suami istri tidak selalu sama, tapi yang penting tidak membuat satu dan lainnya saling merendahkan, saling menghina, kemudian membuat orang lain menjadi berpihak kepada salah satu. Tidak. Perbedaan dalam hal pendapat, selagi masih ada dalil bagi para pihak, dihargai. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan dan barakallahu fiik atas kesimpulan dan juga ikhtitam yang disampaikan Ustaz menutup kajian kita di kesempatan pagi ini, pembahasan dalam bagian dan ketentuan waris untuk kakek dan beberapa poin permasalahan yang ada di dalamnya sudah kita simak bersama. Semoga ini semua menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua secara khusus dalam bab waris. Dan sejumlah pertanyaan juga sudah kami sampaikan dan dijawab oleh Ustaz. Semoga ini memberikan kemanfaatan dan pencerahan bagi antum dan keluarga. Barakallahu fikum. Demikian, dan kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan Kamis yang akan datang dalam pembahasan syarah Umdatul Fiqih, pembahasan bab waris secara khusus. Demikian kita akhiri kajian dan pertemuan pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah